Lorong di lantai 7 cukup sepi. Suara langkah kaki dari dua perawat di ujung sana pun jadi agak menggema. Tidak ada suara lain sampai akhirnya seorang wanita berpiyama pasien keluar dari salah satu ruangan di sebelah kiri lorong. Aku tersenyum pada pasien itu saat dia menatapku. Setelah berbelok ke jalan yang ada di tengah lorong, langkahku pun berhenti di depan satu ruang rawat inap yang ada di sana. Kugeser pintu ruangan itu, lalu berjalan masuk dengan tangan kananku yang masih terkubur di saku jas putih yang aku pakai. Ruang rawat umum yang kumasuki, terdiri dari dua ranjang pasien, ada sekat yang membatasi tiap ranjangnya. Satu ranjang kosong, maka aku pun melangkah menuju ranjang yang terletak di paling pojok. Tepat saat aku sampai di sana, aku melihat Louis sedang berdiri dengan pandangan yang fokus pada layar ponsel. "Hai, Louis," sapaku. Dia langsung memalingkan wajahnya dari ponsel, lantas menoleh padaku dan agak terkejut dengan kedatanganku, tetapi dia tetap tersenyum ramah. "Aku baru saja dari IGD dan akan makan siang. Kusempatkan untuk ke sini dulu karena tadi pagi di pesan kedua yang kau kirim padaku, kau bilang bahwa ibumu dirawat di lantai 7. Louis mengangguk pelan. "Terima kasih karena sudah datang ke sini, Dok. Kupikir pesanku tidak kau baca karena tidak ada balasan." "Maaf, aku tidak sempat membalas karena sibuk mengurus anak-anak tadi pagi," jawabku. Pandanganku beralih pada wanita parubaya yang terbaring di ranjang dengan jarum infus yang terpasang di tangannya. Kemudian, aku pun bertanya, "Bagaimana keadaan ibumu? Mengapa bisa sampai drop? Sedikit membaik daripada tadi malam." Ibuku mendadak mengeluh, dadanya sesak dan kepalanya sakit. Karena dia sudah sangat lemas dan seperti akan pingsan, aku langsung membawanya ke sini. Dokter yang memeriksa di IGD bilang, ibuku kelelahan. Dokter menganjurkan agar ibuku dirawat dulu. Petang nanti kalau keadaannya sudah stabil, aku bisa membawanya pulang, jawab Louis. Ya ampun, begitu rupanya. Aku turut prihatin, Louis. Semoga keadaan ibumu segera membaik. Pandanganku tertuju pada wanita parubaya itu. Secara harfiah, sebenarnya dia adalah ibu mertuaku. Namun bahkan jika sekalipun dia bukan siapa-siapa dan sekadar pasien yang aku lihat terbaring di rumah sakit, tetap saja aku akan merasa prihatin. Aku menyadari kalau Louis beberapa kali melirik ke arah pintu. Entah mengapa, aku menduga bahwa Louis ingin memastikan apakah aku datang sendirian ke sini, atau ada orang yang akan menyusul masuk melalui pintu yang diliriknya itu. Tentu itu menjadi tanda yang akurat untuk menebak kalau Louis pasti berharap aku datang bersama Elliot. Persoalan Elliot adalah tujuan utamaku menyempatkan diri untuk menemui Louis di sini, sehingga aku memang harus mengatakan pada Louis terkait suamiku itu. Aku belum bisa bicara apa-apa pada Elliot, kataku dengan suara pelan, memastikan obrolan kami tidak akan mengganggu waktu istirahat ibunya Louis. Dia terdiam menatapku. Ini membuatku merasa tidak enak hati, tetapi juga tak tahu harus bilang apa. Aku menggunakan jari telunjukku untuk menggaruk pelipisku yang sebenarnya tidak gatal sama sekali, sekadar untuk melampiaskan kegundahan saja. Setelah kalian tidak pernah bertemu selama bertahun-tahun, kau mungkin belum mengenal watak Elliot lagi. Maksudku, setidaknya kau harus tahu kalau Elliot adalah orang yang keras. Sangat keras. Aku tidak bisa memaksanya. Louis tetap diam. Aku khawatir ini terlalu cepat. Seperti yang sudah kukatakan padamu, ini tidak akan mudah bagi Elliot. Kasihan dia. Dia mungkin butuh waktu untuk mencerna perasaannya sendiri. Aku kembali bicara pada Louis. Aku hanya ingin memperbaiki keadaan, Dok. Sudah berlalu sangat lama dan setidaknya aku ingin dia tahu kalau ibuku menyesali apa yang terjadi dulu. Terlebih lagi kondisi ibuku sedang sakit sekarang. Aku mengerti apa maksudmu, Louis, karena aku bukanlah orang yang mengalami apa yang terjadi pada kalian di masa lalu. Sementara Elliot yang mengalaminya, belum tentu dia bisa langsung menerima begitu saja.
Kami sudah sangat dewasa sekarang. Bukankah sekadar bicara dan mendengarkan permintaan maaf adalah hal yang memang seharusnya dilakukan? Louis, dengar. Aku menghela napas menatapnya, lalu melanjutkan, meski sekarang Elliot sudah sangat dewasa dan bahkan sudah menjadi seorang ayah, ketika Elliot melihat anak-anaknya pun pasti diam-diam dia sering teringat pada masa kecilnya sendiri. Nahasnya, aku khawatir bahwa yang bisa Elliot ingat dari masa kecilnya hanyalah kesengsaraan. Sebelum Louis sempat mengatakan apa-apa, terdengar suara parau dari arah ranjang. Kami pun sama-sama menoleh, lantas mendapati kalau ternyata ibunya Louis sudah sadar. "Apa aku akan diperiksa lagi, dokter?" tanyanya. Aku pun langsung tersenyum ramah. Kulirik bagian ujung ranjang untuk melihat nama pasien yang tertera di sana. Setelah kembali menatap wanita parubaya itu, aku menjawab, "Kau sudah sadar rupanya, ya?" "Tidak, Nyonya Evelyn. Kau tidak diperiksa lagi, kok. Aku hanya mampir saja. Aku hanya dirawat semalaman dan boleh pulang hari ini kan, dok? Dokter yang menanganimu pasti akan memeriksa lagi dan memberi kepastian tentang kondisimu. Jika keadaanmu sudah stabil, hanya perlu menunggu izin dari dokter untuk diperbolehkan pulang atau tidak," tuturku menjelaskan. Aku yakin ibunya Louis hanya mengira bahwa aku sekadar dokter di sini. Namun, mendadak Louis memegang lenganku dan berkata, "Ibu, ini Dokter Lily. Istrinya Elliot." Pernyataan Louis tentu menimbulkan keterkejutan. Aku tidak tahu kalau Louis akan memperkenalkanku pada ibunya. Ketika aku melirik ke arah Louis, dia hanya menatapku dengan tatapan yang seolah memberitahu bahwa dia sudah mengatakan pada ibunya tentang keberadaan Elliot di kota ini. Aku pun terpegun ketika melihat wanita parubaya bernama Evelyn itu menatapku dengan mata yang seketika berkaca-kaca. Hampir 1 menit keheningan terjalin, sementara aku tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya tersenyum canggung. Tangan keriput wanita itu meraih tangan kananku, lalu menggenggam dengan lembut. "Benarkah begitu, dokter?" tanyanya. "Iya," jawabku sambil mengulas senyum hangat. Tidak ada jawaban lain yang bisa kulontarkan. Mana mungkin aku menyangkal kalau aku bukan istri Elliot. Putraku memiliki istri seorang dokter. Dia kembali bertanya dengan air matanya yang menetes. Aku tidak bisa menjawab apa-apa dan hanya diam. Melihat bagaimana wanita tua itu menyebut, "Putraku," aku merasa iba. Elliot memang seperti tak mau menganggapnya ibu, tetapi aku juga tak bisa menyangkal tentang betapa wajarnya Elliot bersikap seperti itu setelah apa yang dia alami di masa lalu. Jika istrinya sangat cantik seperti ini, dia pasti tumbuh menjadi pria yang benar-benar tampan. Di mana dia berada? Bisakah aku melihatnya? Kata wanita itu sembari menjulurkan tangannya untuk menyentuh pipiku. Louis tampaknya paham kalau aku merasa sungkan dan kebingungan harus bagaimana sekarang. Untuk menjawab bahwa Elliot sangat tidak mau diajak bicara pun aku merasa tidak tega. Maka dari itu, aku memutuskan untuk berpamitan. Louis membujuk ibunya untuk berhenti memegang pipiku. Setelah itu, dia mengantarku sampai luar ruangan. "Aku tidak bisa membantu banyak, Louis," kataku setelah kami berada di luar. Aku mengatakan itu karena jujur, aku merasa risau ketika memikirkan betapa menyeramkannya Elliot kalau sedang marah. Aku takut membuat dia marah lagi padaku. Setelah memberi jeda sejenak, aku melanjutkan, "Elliot akan melakukan apapun sesuai dengan kemauan dirinya sendiri. Jika dia mau bertemu dan bicara denganmu, maka dia akan melakukan itu tanpa dibujuk sekalipun. Tapi jika tidak, kuharap kau bisa mengerti." Louis hanya diam saja. Kedua mata coklatnya terpaku menatapku. Dapat kulihat dengan jelas bagaimana kegundahan yang ada di balik mata itu. Seperti yang sudah kuperkirakan, hari ini aku mendapat giliran untuk berjaga dan mengurus beberapa hal penting di rumah sakit sampai lewat jam pulang yang seharusnya. Masuk pukul 9 pagi dan berada di rumah sakit seharian,
semua ini baru selesai pukul 7 malam lewat beberapa menit, lalu aku dan seorang rekanku bisa keluar sekitar pukul 8 kurang. Aku pergi ke area parkir rumah sakit bersama rekanku. Pekan lalu dia meminjam buku materi dariku, sehingga hari ini dia akan mengembalikannya dan buku itu ada di mobilnya. Maka dari itu, aku ikut dengannya dulu ke area parkir. Aku tidak memindahkan tanda apapun di bukumu ini. Tapi, aku memfoto beberapa catatan penting yang kau buat, karena aku membutuhkannya untuk mengikuti konsultasi dengan Dr. Gilbert esok hari. Tidak apa-apa, kan? Ucap rekanku tersebut sambil menyodorkan buku bedah saraf milikku. Aku pun menerimanya dan menjawab, ya, tidak masalah. Jika kau membutuhkannya lagi, langsung bilang saja. Terima kasih banyak, Lily. Kau sangat membantu. Setelah berbincang sejenak dengan rekanku sekaligus menolak tawarannya untuk diantar pulang, akhirnya dia berpamitan untuk pergi duluan. Elliot pastinya sudah menjemput Evan dan Ervin dari daycare tadi sore. Jika anak-anakku belum makan malam, semoga mereka belum tidur ketika aku sampai, sehingga aku bisa membuat makan malam dulu untuk mereka. Dan sekarang, aku ingin pulang naik taksi saja. Aku memang sudah mengabari Elliot kalau aku akan pulang terlambat, dan aku juga tidak berharap dia menjemputku, karena mungkin dia sedang sibuk bersama Evan dan Ervin di rumah. Aku masih berdiri di tempat sambil memeluk buku tebal di tanganku, memerhatikan mobil rekanku sampai mobil itu meninggalkan area parkir. Setelahnya, barulah aku melangkah untuk keluar dari rumah sakit dan berniat mencari taksi kosong untuk pulang. Akan tetapi, baru saja aku berjalan 5 langkah dan belum benar-benar keluar dari area parkir, langkahku langsung terhenti saat aku melihat seorang pria berdiri di samping mobil hitam yang terparkir sekitar 3 meter dari tempatku berada. Elliot. Gumamku dengan senyum yang merekah. Entah sejak kapan dia berdiri di sana, tetapi posisi berdirinya yang bersandar pada sisi mobil dengan kedua tangan yang terkubur di saku celana, membuatku menebak kalau dia sudah menunggu sejak tadi. Aku sama sekali tak menyadari keberadaannya saat tadi memasuki area parkir bersama rekanku. Aku pun bergegas menghampiri Elliot dan berkata, "Kupikir kau tidak datang karena sibuk menjaga Evan dan Ervin. Ada Rick bersama mereka." "Kau tenang saja," jawab Elliot sambil tersenyum lembut. "Ah, begitu rupanya. Apakah kau dan anak-anak sudah makan malam?" "Sudah. Makan pizza dan minum cola." Aku mengerutkan kening dan agak terkejut mendengar jawaban Elliot. "Evan dan Ervin kau beri makan pizza. Minum cola pula. Itu tidak sehat. Aku tidak bisa masak makanan balita, jadi daripada mereka kelaparan menunggumu pulang, aku dan Rick memesan pizza. Hanya sekali-kali saja tidak masalah, baby. Lagi pula aku juga memotong pizzanya kecil-kecil agar bisa dimakan dengan mudah oleh mereka. Kau bisa memesan makanan lain yang lebih ringan tapi bernutrisi. Sup jagung atau sup telur pun tak apa." Elliot seperti tidak menghiraukan teguranku. Sambil menahan tawa, dia berkata, "Kau harus tahu. Evan kepedasan karena menjilat saus pedas dari pizza, wajahnya lucu sekali. Dan Ervin tertawa sampai cegukan ketika melihat Evan merengek dengan wajah yang memerah." Aku pun menghela napas mendengar penuturan Elliot. Namun, bibirku juga mengulas senyum ketika melihat bagaimana semringahnya wajah tampan Elliot saat mengadu padaku untuk menceritakan tentang anak-anak kami. Lain kali, tidak boleh sembarangan memberikan makanan tidak sehat pada mereka. Khawatir mereka akan diare, ujarku setelah dia berhenti tertawa. "Iya, baby. Aku mengerti." Dia mengangguk dengan patuh dan mencium keningku. Beberapa saat kemudian, Elliot mengambil alih buku tebal yang kubawa. Dia menaruh buku itu di kursi belakang mobilnya, lalu membukakan pintu depan untukku. "Masuklah. Aku punya sesuatu yang ingin kuberikan untukmu setelah kita sampai di apartemen," kata Elliot. "Sesuatu apa? Apakah semacam kejutan? Jika kau banyak tanya, aku akan menciummu, baby."
Aku terkekeh pelan, lalu mengucapkan terima kasih padanya saat dia memegang tanganku untuk membantuku masuk ke mobil. Namun sebelum aku bergerak untuk masuk, aku terdiam sejenak karena melihat dua orang yang familiar baru saja memasuki area parkir rumah sakit. Itu Louis dan ibunya. Louis mendorong kursi roda yang diduduki oleh sang ibu. Tampaknya wanita parubaya tersebut sudah diperbolehkan pulang malam ini. Dia memakai kursi roda kemungkinan hanya sampai area parkir saja agar tidak terlalu banyak mengeluarkan tenaga untuk berjalan. Karena tanpa sadar aku malah melamun menatap Louis, Elliot mengikuti arah pandangku. Dan tepat pada saat itulah, Louis dan ibunya yang hanya berjarak sekitar 3 meter di depan sana, menyadari keberadaanku dan Elliot, lantas balik menatap kami. Louis berhenti melangkah sekaligus berhenti mendorong kursi roda ibunya. Aku yakin ibunya mengenaliku karena kami sempat bertemu di ruang rawat tadi siang. Tampaknya dia juga langsung menyadari bahwa pria yang sedang bersamaku adalah Elliot. Aku dapat melihat dengan jelas bagaimana ibunya Louis ingin turun dari kursi roda dan seperti berniat untuk menghampiri Elliot, tetapi Louis menahannya agar tidak beranjak dari kursi roda. Aku beralih menatap Elliot yang ada di dekatku. Tidak bisa kubayangkan apa yang Elliot pikirkan saat ini. Dia pasti masih ingat wajah wanita yang meninggalkannya setelah menyuruhnya menghitung bintang puluhan tahun lalu, dan sekarang dia melihat wajah itu lagi untuk pertama kalinya. Perbedaan yang Elliot lihat saat ini pasti hanya bahwa wanita itu telah menua. Kedua mata Elliot sangat memerah dan berair. Bahkan rahangnya juga mengeras, seperti menahan amarah atau mungkin kesedihan. "Cepat masuk," tita Elliot padaku. Mendengar suaranya yang mendadak berubah jadi sangat tegas dan penuh ketajaman, aku tidak berani membantah. Setelah aku duduk di kursi depan, Elliot menyusul masuk. Dia langsung melajukan mobilnya meninggalkan area parkir rumah sakit, seperti tak mau peduli soal Louis dan wanita tua yang ada di hadapan kami beberapa saat yang lalu.